Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menceritakan tentang sejarah Cangkuang. Sebelumnya perkenalkan, saya Silvia Nur Fajri. Saya Amelsa Putri. Saya Sajia. Saya Aulia Ramadhani Putri. Saya Maulida Palah Kamila. Selamat menonton. Dadah. Dadah. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kampung Adat Pulo. Kampung Pulo merupakan kampung tradisional peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad, tokoh penyebar agama Islam abad ke-17 Masehi. Bangunan di Kampung Pulo ini melambangkan anak-anak Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 perempuan dan 1 putra. Kemudian beliau membangun 6 unit rumah dan 1 masjid, melambangkan anak laki-laki kampung ini. Kampung ini dinamakan Kampung Pulo karena dulunya di tengah-tengah pulau. Selanjutnya ada penjelasan lebih dari orang sekitar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Nur Fajri dari SMA Negeri 2 Garut. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang rumah adat Kampung Pulo. Rumah adat Kampung Pulo di Kampung Pulo ini mayoritas agamanya apa? Ya, yang itu pertanyaannya. Alhamdulillah mayoritasnya sekarang agama Islam semua. Tapi Islamnya NU ya, ada susugu, ada memandikan benda pusaka, acara-acara ritual, ada misalnya ada tolak bala itu di bulan Rewah gitu ya. Itu ada Nisten Pare, itu masih dipakai, itu dijadikan kebudayaan rumah adat Kampung Pulo. Tapi kalau agamanya sekarang alhamdulillah Islam semua. Karena yang di sini yang rumah adat Kampung Pulo ini berdirinya dari Islam gitu ya. Dari anak-anak putra-putrinya Mbah Dalem Muhammad. Beliau punya keturunan 7, yaitu dilambangkan oleh anak perempuan 6 yang masjid musola gitu ya. Sehingga beliau kan itu yang penyebar agama Islam di daerah Cangkuang dan sekitarnya gitu ya. Itu dari Sultan Agung Mataram. Alhamdulillah itu sekarang semuanya Islam gitu ya. Sejak berdirinya Kampung Pulo, rumah adat Kampung Pulo ini pertamanya dari abad 17. Ini dari kedatangan Mbah Dalem Arif Muhammad ke Pulau Panjang ini gitu ya. Itu sejak berdirinya, karena ini lambangnya anak putra putri Mbah Dalem Muhammad, sehingga mulai berdiri dari kedatangan Mbah Dalem Arif Muhammad. Siapa itu Mbah Dalem Muhammad? Mbah Dalem Muhammad itu adalah Panglima Sultan Agung Mataram yang disuruh menyerang tentara POC. Beliau kalah, nggak pulang lagi ke Mataram, pulangnya ke sini ke Pulau Panjang. Kebetulan penduduk di Pulau Panjang ini udah menganut agama Hindu dengan peninggalannya Candi Abad 8 gitu ya. Itu sejak berdirinya. Oh, berarti jadi lebih dahulu agama Hindu ya. Tapi itu sekarang dari abad 8 berubah abad 17 jadi Islam setelah datang Mbah Dalem Muhammad gitu ya. Bapak, saya izin bertanya, apakah di rumah adat Kampung Pulo ini ada larangan? Ada, justru kalau rumah adat Kampung Pulo itu merupakan pemerintahan adat yang dipimpin oleh juru kunci. Itu harus siapa yang menduduki di kampung adat rumah pulo itu harus menerima tentang adat-adat dan larangannya gitu ya. Seperti larangannya di rumah adat Kampung Pulo ini tidak boleh memelihara binatang berkaki 4. Batasnya dari kucing ke atas. Kalau kucing itu kelinci boleh, kalau anjing ke atas itu nggak boleh. Kenapa itu nggak boleh? Karena di sini ini kan Islam, ada haram, ada najis, itu nggak boleh sama Mbah Muhammad sehingga dilarang. Kalau menyembelih itu di sini boleh, kurban boleh, asal jangan memelihara. 2 itu kalau keturunan rumah adat Kampung Pulo nggak boleh hajatan pakai gong besar gitu ya. Nanti pertanyaannya ada ya. Dengan membuat rumah beratap jure itu ada alasan-alasannya nanti ya. Itu kenapa nggak boleh membuat rumah beratap jure, karena dulunya itu Mbah Dalem Muhammad waktu menyunat anak yang laki-laki dibawa oleh Tandu malum tokoh agama, diadakan hiburan dari Tandu jatuh ada gelap gitu ya. Itu diiringi dengan hiburan yang memakai gamelan yang gong besar dari perunggu, sehingga itu nggak boleh. Kalau hajatan keturunan dari Mbah Dalem Muhammad tidak boleh menabuh gong besar walaupun yang udah di luar. Ada imbasnya juga kalau yang melarang dari luar, apalagi di Pulau Panjang ini itu ada imbasnya ke sini. Ada pohon roboh, ada petir di tengah hari, ada angin kencang, itu tiba-tibanya itu ya kalau dilarang. Dan
bila mana satu rumah adat Kampung Pulau orang tuanya meninggal, itu boleh ditarik lagi dari luar dengan syarat anak perempuan yang mengisinya. Jadi jatah warisnya maternal ya. Maternal itu jatah warisnya ke anak perempuan. Kalau misalnya Neng orang sini menikah, laki-lakinya dari Bandung, mau tinggal di sini asal yang keluarga itu setuju, silahkan. Kalau misalnya anak laki-laki bapak orang sini menarik istri ke sini, itu nggak boleh larangannya gitu ya. Kenapa itu nggak boleh? Karena Mbah Muhammad juga beliau bukan orang sini, orang Jawa gitu ya. Itu dikaitkan ke sana, dikaitkan lagi ke anak yang itu anak laki-laki itu nggak punya keturunan. Ya itu ya, sehingga yang meneruskan di sini anak perempuan gitu ya. Itu larangan-larangan adatnya ya. Ya sama-sama Neng. Ya. Telah menyampaikan larangan-larangan adat di rumah Kampung Pulau ini. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Neng. Izin bertanya, Silahkan. mengenai sejarahnya gimana? Sejarah apa? Candi Cangkuang. Sejarah Candi Cangkuang. Kalau sejarah Candi Cangkuang itu belum diketahui kerajaan peninggalan siapa-siapa. Cuma diketahui Candi Cangkuang itu adalah peninggalan agama Hindu dengan abad 17. Kalau diperkirakannya itu candi itu tempat raja-raja yang udah misalnya kalau kita pensiun mau meniskan diri itu biasanya raja-raja yang gitu ya. Kalau kerajaannya itu nggak diketemukan peninggalan raja siapa gitu ya, itu raja siapa, kerajaan apa itu nggak diketemukan. Cuma diperkirakan Candi Cangkuang itu dari abad 8 gitu ya. Apalah? Udah nggak? Bapak makasih Iya, atas ya, sama-sama. informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih telah menonton. 그대는 선물입니다.